Ini ada Ferrari, sebelah sini ada Mercy, dan hampir semua di parkiran orang-orang di sini itu menggunakan mobil mewah. Apakah mereka melanggar agama dengan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebenarnya ini bukan sedang pamer harta atau kepemilikan. Tetapi yang kami ingin titik beratkan adalah pertanyaan sederhana. Apakah seorang muslim bisa menjadi orang kaya? Apakah seorang muslim boleh menikmati harta dia termasuk membeli barang-barang yang mewah? Ini yang butuh jawaban. Kali ini teman-teman sekalian dari Dubai, kami sedang berada di salah satu komplek perumahan dan di sini tidak asing sekali Anda melihat mobil-mobil mewah. Ini ada Ferrari, sebelah sini ada Mercy, dan hampir semua di parkiran orang-orang di sini itu menggunakan mobil mewah. Apakah mereka melanggar agama dengan ini? Ini butuh jawaban. Kita akan jawab teman-teman sekalian dengan pertanyaan pertama, apakah Islam membolehkan seseorang menjadi orang kaya? Jawabannya sederhana, iya. Bahkan Islam memotivasi para penganutnya untuk menjadi orang yang mampu. Karena agama ini tidak akan pernah luput dari kekayaan. Bahkan kalau kekayaan itu dari sumber yang halal dan dikeluarkan kepada tempat yang benar, maka sesuai dengan sabda Nabi SAW, ni'ma malus salih biyadi abdis salih. Sebaik-baik harta yang saleh, yang halal, yang banyak, yang mencukupi di tangan orang-orang saleh. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, Inna Allah yuhibbut taqiyul ghaniyul khafi. Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang selalu bertakwa, patuh, kaya, dan juga suka menyembunyikan amal salehnya. Mungkin Anda tidak asing mendengar nama Abu Bakar, Abdullah bin Quhafa radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Ubadah, Abdurrahman bin Auf, dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain yang kaya raya. Mereka memiliki banyak sekali perkebunan-perkebunan kurma, mereka memiliki banyak sekali barang perniagaan, bahkan pada saat mereka meninggal, gudang-gudang harta mereka dipenuhi dengan warisan yang sangat banyak. Semua itu karena memang Islam tidak melarang seseorang untuk memiliki kekayaan. Juga pernah datang kepada Nabi SAW sahabat-sahabat Nabi yang miskin, lalu mengatakan, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mengalahkan pahala kami. Karena kami sholat, mereka sholat, kami puasa, mereka puasa. Tapi mereka punya nilai plus karena mereka bersedekah dengan harta mereka. Maka kata Nabi SAW, kalau gitu amalkan. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33 selepas sholat. Pergilah atau pulanglah sahabat-sahabat miskin ini. Kemudian mereka pun mengamalkan itu. Selang beberapa waktu mereka kembali lagi dan mengatakan, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mendengarkan apa yang Anda sampaikan. Seakan-akan mereka mengatakan, ya Rasulullah, ada enggak amalan lain yang bisa mengimbangi sedekah mereka? Apa jawaban Nabi SAW? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu karunia Allah, Allah berikan kepada siapa yang dia inginkan. Anda juga tahu dalam Islam, ayat-ayat Al-Quran tentang masalah jihad. Perintah jihad itu diikuti dengan bi amwalikum wa anfusikum. Kita disuruh berjihad dengan harta dan juga dengan jiwa. Dan itu lebih afdal. Ada orang yang cuma bisa menyumbang dengan jiwanya, dia pergi dengan tenaganya. Ada orang yang bisa menyumbang dengan hartanya, tapi kalau digabungkan keduanya, maka ini jauh lebih baik tentunya. Anda juga tahu, banyak sekali peluang amal saleh dengan harta yang baik, ya. Seperti misalnya, di saat Anda mendapatkan peluang untuk membangun sebuah masjid misalnya. Bukankah semua orang yang sholat Anda akan panen pahalanya? Dibandingkan Anda cuma ikut sholat di sebuah masjid misalnya. Bukankah Anda bisa dengan harta membangun rumah anak yatim? Banyak sekolah-sekolah dan pesantren, jembatan, fasilitas umum. Anda bisa melanjutkan silaturahim, membantu orang susah.
membayarkan rumah sakit mungkin orang yang tidak bisa membayarnya, dan sekian banyak yang bisa dilakukan dengan harta yang baik. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua sekarang, bagaimana seharusnya seorang muslim bermuamalah dengan harta di saat Allah berikan dia melimpah? Yang pertama, Anda harus mengetahui bahwasanya harta itu memiliki hak. Haknya Allah dan haknya makhluk. Haknya Allah SWT dengan zakat mal. Dalam setahun, harta itu Anda hitung, kalau sudah mencapai 1 tahun ya, haul dan juga nisabnya, kadarnya 85 gram emas, Anda keluarkan zakatnya 2,5%. Sehingga Anda berbagi kepada orang-orang. Tapi ini hak Allah SWT, karena syariat Allah SWT. Juga ada hak makhluk di situ. Dengan sedekah, kita berbagi pada orang-orang, sering memberikan makanan. Bukankah ditanyakan kepada Nabi SAW, ayu islamin khair? Amalan apa dalam Islam yang paling baik? Kata Nabi SAW, tuti'imut ta'am wa tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Memberikan makan kepada orang dan juga engkau mengucapkan salam kepada yang kau kenal dan kau tidak kenal. Memberi makan butuh uang. Begitu juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, siapa yang telah diberikan amanah harta, maka seharusnya dia memberikan hak harta tersebut dengan melanjutkan hubungan silaturahim, memberikan jamuan terbaik buat tamunya, membantu orang-orang yang susah, dan juga dia bersabar dengan apa yang menimpa hartanya. Mungkin ada saatnya di mana orang-orang kaya, mereka ditimpa bangkrut usaha misalnya, tertipu. Mungkin ada seorang pegawai yang berbuat menunda pekerjaannya atau misalnya merusak pekerjaan dia sehingga hanya tidak bisa memberikan hasil maksimal. Maka semua itu ujian dan dia bersabar dengan ujian tersebut. Nah, ini poin penting ya. Dan yang luar biasa adalah kalau harta-harta ini Anda jadikan sebagai kesempatan emas untuk Anda bawa ketimbangan amal Anda pada hari kiamat. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, siapa yang mampu membawa hartanya ya, menuju ke langit, diletakkan di langit yang tidak akan pernah dijangkau oleh tangan pencuri dan juga dirusak oleh rayap, lakukanlah. Dan juga para salafus saleh, mereka sibuk dengan harta yang melimpah itu mereka sedekahkan. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu pernah kedatangan satu peti emas. Dia gelisah. Istrinya pun menanyakan, ada apa dengan Anda? Kenapa Anda sedih? Apakah ada kesalahan yang kami lakukan? Talha radhiyallahu anhu mengatakan, tidak. Kamu adalah sebaik-baik istri bagi seorang muslim. Lalu dia mengatakan, cuma yang membuat saya gelisah adalah harta saya yang melimpah datangin. Artinya pada saat itu datang satu peti emas semuanya. Lalu istrinya mengatakan, kenapa Anda pusing? Sekarang Anda panggil kaum Anda, kemudian kita bagi-bagikan harta ini. Maka semalam suntuk suami istri sibuk mengemas harta tersebut lalu membagikannya. Jadi coba lihat bagaimana mereka memiliki harta yang sangat melimpah. Tapi mereka gunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama sekali tidak membuat mereka sombong, karena Allah telah memberikan pelajaran dalam Al-Quran tentang Qarun, kaum Nabi Musa yang sombong dengan hartanya. Akhirnya membuat mereka jadi atau membuat dia dihukum oleh Allah SWT, ditenggelamkan dengan hartanya. Atau Anda misalnya menggunakan pada kemaksiatan harta tersebut, ini juga tidak dibolehkan. Atau yang tidak kalah penting adalah tabzir, mubazir. Kalau selama itu kebutuhan, Anda boleh nikmati. Boleh nggak seorang muslim memiliki rumah yang bagus? Boleh. Selama itu kebutuhan. Boleh nggak dia makan makanan yang berkualitas, membeli pakaian yang berkualitas, dompet, sepatu, handphone, kendaraan, boleh saja. Selama itu kebutuhan. Dan jangan mubazir. Jangan digunakan untuk sombong. Mubazir maksudnya Anda beli mungkin mobil mahal seperti ini, dan Anda tumpuk-tumpukin. Bukan kebutuhan Anda. Maka itu mungkin berbeda. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita bisa mengambil pelajaran dari konten kita ini sebenarnya adalah bagaimana seorang muslim bisa menjadi orang kaya dan juga dia mengelola hartanya dengan baik. Ingat, Nabi SAW punya rumah, walaupun rumah beliau sederhana, tapi setiap istri punya rumah. Setiap rumah ada pembantu. Setiap rumah atau Nabi SAW memiliki kuda terbaik, unta terbaik. Beliau memiliki beberapa buah pedang. Ya, beliau juga memiliki beberapa perisai, baju perang. Semua itu karena Nabi SAW memberikan contoh kepada umatnya, semua dibolehkan. Baik teman-teman sekalian, ini konten sederhana yang mudah-mudahan tidak disalahfahami tentunya. Tapi kita ingin menjelaskan salah satu bagian syariat yang harus difahami. Sehingga setiap muslim termotivasi untuk selalu maju. Tujuannya itu tidak lebih dari itu insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Safar.